Ulang tahun Pak Kwi. Semoga tidak panjang umur. Diduga melecehkan institusi TNI, oknum polisi beri ucapan HUT nyeleneh, akhirnya jadi begini. Berulah lagi oknum-oknum polisi yang melecehkan dengan menjilat kue ulang tahun TNI, terus mengucapkan tidak panjang umur. Hey, kalau kalian itu ya memang tidak bermanfaat, keluar aja deh dari kepolisian. Kalian itu apa sih manfaatnya? Kalian itu bikin nama kepolisian makin jelek aja. Mending kalian keluar aja deh. Kalau enggak, Kapolri ini keluarkan mereka, biar mereka tahu rasa tidak panjang umur karir mereka itu. Kejadian-kejadian seperti ini, Pak Polisi ya. Kalau mau ucapkan selamat, ya ucapkan. Kalau tidak, tidak. Tugas kamu hanya mengantar kue saja, jadi tidak usah banyak gaya lah. Gak usah bilang semoga tidak panjang umur atau apalah sambil kau jilat-jilat kue tersebut kan. Aksi bodohnya ini merusak citra Polri, khususnya di mata kami, para prajurit TNI di kalangan bawah. Saya Dirlantas Polda Papua Barat pada saat ini menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada institusi jajaran TNI atas kejadian konten video viral yang dilakukan oleh oknum anggota Polantas Papua Barat yang beredar di media sosial. Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa kedua oknum anggota Polantas tersebut saat ini sudah ditahan di sel Polda Papua Barat untuk diproses dan mempertanggungjawabkan kesalahan yang diperbuat. Viral video yang diposting oleh akun Instagram @terangmedia memperlihatkan oknum polisi yang diduga melecehkan institusi TNI menjelang HUT TNI ke-77. Video yang diunggah memperlihatkan beberapa orang mengenakan seragam polisi tengah membawa kue bolu bertuliskan HUT TNI. Di dalam mobil yang ia tumpangi bersama rekannya, oknum polisi itu menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun TNI dengan sedikit menyindir. Dirasa nyeleneh ucapan tersebut, video itu pun kini beredar luas di WhatsApp grup dan pesan berantai dikecam banyak pihak. Tak hanya itu, video kedua juga memperlihatkan seorang oknum polisi menjilati kue bolu tersebut. Satu anggota lainnya merekam aksi itu. Belum tahu pasti lokasi video tersebut diunggah dan motifnya. Sampai berita ini dilansir, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Semoga video ini tidak benar adanya. Jika terbukti, maka akan mendapatkan sanksi kode etik berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam postingan terbaru, @terangmedia mengunggah video yang disebut oknum polisi yang menghina HUT TNI diberi hukuman. Dalam video itu tampak dua orang polisi dihukum merangkak di jalanan aspal. Diduga melecehkan institusi TNI, oknum polisi beri ucapan HUT nyeleneh, akhirnya jadi begini. Viral video yang diposting oleh akun Instagram @terangmedia memperlihatkan oknum polisi yang diduga melecehkan institusi TNI menjelang HUT TNI ke-77. Video yang diunggah memperlihatkan beberapa orang mengenakan seragam polisi tengah membawa kue bolu bertuliskan HUT TNI. Di dalam mobil yang ia tumpangi bersama rekannya, oknum polisi itu menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun TNI dengan sedikit menyindir. Dirasa nyeleneh ucapan tersebut, video itu pun kini beredar luas di WhatsApp grup dan pesan berantai dikecam banyak pihak. Tak hanya itu, video kedua juga memperlihatkan seorang oknum polisi menjilati kue bolu tersebut. Satu anggota lainnya merekam aksi itu. Belum tahu pasti lokasi video tersebut diunggah dan motifnya. Sampai berita ini dilansir, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Semoga video ini tidak benar adanya. Jika terbukti, maka akan mendapatkan sanksi kode etik berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam postingan terbaru, @terangmedia mengunggah video yang disebut oknum polisi yang menghina HUT TNI diberi hukuman. Dalam video itu tampak dua orang polisi dihukum merangkak di jalanan aspal. Tragedi Kanjuruhan, Presiden Jokowi perintahkan Kapolri usut tuntas. Jumlah orang bertambah jadi 129 orang. Presiden Jokowi memerintahkan Kapolri Jenderal Sigit Prabowo untuk menginvestigasi secara tuntas tragedi Kanjuruhan. Jokowi juga melaporkan adanya tambahan korban jiwa menjadi 129 orang dalam kejadian pasca laga BRI Liga 1 antara Arema FC versus Persibaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur tersebut pada Sabtu 1 Oktober 2022.
Jokowi juga memerintahkan Kapolri bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali dan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Muhammad Irawan untuk mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan pertandingan sepak bola dan prosedur pengamanan penyelenggaraannya. Berikutnya, Presiden Jokowi memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1. Tragedi Kanjuruhan terjadi pasca laga Arema FC versus Persebaya Surabaya berakhir dengan skor 2-3. Kekalahan itu menyulut emosi Aremania, sebutan untuk supporter Arema FC. Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta menyatakan supporter merangsek ke dalam lapangan setelah pertandingan mereka menyerang para pemain Arema FC dan official. Melihat situasi tak kondusif, polisi lantas melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa. Supporter kemudian berdesakan keluar stadion yang kemudian menyebabkan sebagian diantaranya mengalami kekurangan oksigen dan sesak nafas. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan tragedi Kanjuruhan bukanlah bentrok antar supporter Persibaya dan Arema, sebab pada pertandingan itu supporter Persibaya tidak boleh ikut menonton. Mahfud pun menduga adanya kesalahan panitia pelaksanaan dalam tragedi Kanjuruhan ini. Menurut laporan yang dia terima, polisi telah meminta agar sejumlah penonton dibatasi 38.000 orang saja dari kapasitas maksimal stadion 42.000 orang. Selain itu, polisi juga telah meminta agar pertandingan dilakukan pada sore hari bukan malam hari. Terakhir, Presiden Jokowi juga telah memberi perintah kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk memonitor pelayanan medis bagi korban yang dirawat di rumah sakit agar mendapatkan pelayanan terbaik. Akibat tragedi Kanjuruhan ini, PT Liga Indonesia baru menghentikan seluruh laga BRI Liga 1 selama sepekan ke depan.